Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab halaqah yang ke-22. Kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubani rahimahumallahu ta'ala. Masih pada pelajaran yang kelima, ya, kita baca paragraf yang kedua sebagaimana nampak di layar. Al-ustadzu fil fasli wat tilmizu fil fasli. Ustadz tersebut berada di dalam kelas dan murid tersebut berada di dalam kelas. Al-ustadzu amamat tilmizi wat tilmizu amamal ustazi. Pak Ustadz atau Ustadz tersebut berada di depan santri. Tilmid ini bisa santri, bisa siswa, bisa murid. Wat tilmizu amamal ustazi, dan santri tersebut berada di depan ustadz. Jadi mereka berdua ini saling berhadap-hadapan karena salah satunya berada di depan yang lain, begitu pula sebaliknya. Ustadznya di depan murid, muridnya di depan ustadz. As-sabburatu wara'al ustazi. Papan tulis tersebut berada di belakang Pak Ustadz. Ya. Wal maktabu amamal ustadi, dan meja tersebut berada di depan ustadz. Nah, maka dari kalimat-kalimat yang telah kita baca, kita temukan dzaraf makan yang lain, ya, yaitu amama dan waro'ah. Yang mana amama dan waro'ah ini termasuk isim dari golongan dzaraf makan atau semacam keterangan tempat. Adapun amama maknanya adalah di depan dan waro'ah maknanya adalah di belakang. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan lebih jauh, mari kita baca beberapa kosakata atau beberapa mufradat yang telah disiapkan. Kita baca terlebih dahulu. Mimbarun. Nah, ini bacanya langsung mim saja karena nunnya masuk ke huruf ba menjadi mim, ya. Mimbarun, dukanun, qa'atun, ustazun, ustazatun, tilmizun, tilmizatun, bustanun, bustaniyun, tajirun, suqun. Itu mufradat yang kita baca. Kita kembali ke awal, apa saja maknanya. Adapun mimbar, ya mimbar yaitu sebuah tempat yang biasanya terletak di masjid, yang mana khotib Jumat itu khutbah di atasnya. Adapun dukanun adalah toko, qa'atun adalah aula, ya, aula sebuah tempat juga.
yang biasanya agak luas, yang biasanya dibuat untuk pertemuan. Ustazun adalah ustaz atau Pak Ustadz. Ustadz ini adalah laki-laki. Adapun kalau diberi tak marbutoh maka menjadi ustazatun, bu ustazah. Ya, ya, maka ustazah, ustazun ustazun laki-laki, ustazatun perempuan. Tilmizun murid bisa, santri bisa, siswa juga bisa. Tilmizun siswa, tilmizatun siswi. Kalau diberi tak marbutoh maka menjadi tilmizatun, bisa siswi, bisa murid, juga bisa santriwati. Adapun bustanun adalah kebun atau taman. Adapun bustaniyun adalah tukang kebun atau gardener, yaitu orang yang biasanya kerjanya di kebun, yang merawat kebun. Kemudian tajirun maknanya adalah pedagang, ya, orang yang kerjaannya jual beli. Kemudian sukun adalah pasar. Nah, kosakata ini sebagiannya akan kita gabungkan dengan dzaraf makan tadi, yaitu amama dan waro'a. Maka di sini telah disiapkan, ya, sebuah kolom yang sebelah kanan itu sebelum didahului dzaraf makan, ya, tapi sudah diberi alif lam. Sedangkan yang sebelah kiri itu setelah didahului oleh dzaraf makan, maka di situ ada perubahan. Di antaranya adalah belakangnya berubah menjadi kasroh. Ya, ini nanti kalau dalam nahwu ini disebut majrur. Nah, tapi kita nggak bahas itu. Sekarang mudahnya saja tahap awal. Kalau didahului dzaraf makan maka berubah menjadi kasroh. Nah, kita baca sebelum dan setelah didahului dzaraf makan. Al mimbaru amamal mimbari, as-suqu amamas suqi, al bustanu wara al bustani, ad-dukkanu wara ad-dukkani. Nah, demikian. Mimbar di depan mimbar, pasar di depan pasar, kebun di belakang kebun, toko di belakang toko. Kira-kira demikian maknanya. Dan jangan lupa bedakan antara izhar qamariyah dengan idgham syamsiyah, ya, harap diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan merangkai jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna dari pelajaran yang telah kita pelajari. Di sini kami datangkan, ya, telah dipersiapkan 4 kalimat atau 4 jumlah mufidah. Kita baca satu persatu. Al ustazu amamal mimbari. Ustadz tersebut berada di depan mimbar. Nah, jadi belakangnya berubah menjadi kasrah. At-tilmizu wara al-qa'ati. Murid tersebut berada di belakang aula. At-tajiru amamas suqi. Pedagang tersebut berada di depan pasar. Al-bustaniyu wara al-bustani. Tukang kebun tersebut berada di belakang kebun. Nah, ini pelajaran amama dan waro'ah. Nah, selanjutnya mari kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang keempat, ya, surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat yang keempat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la ya'qilun." Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu wahai Muhammad, mereka orang-orang yang memanggil kamu dari belakang kamarmu. Kebanyakan mereka tidaklah mengerti. Jadi ayat yang mulia ini mengandung celaan kepada sebagian orang yang mereka itu tidak adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka tidak sopan santun kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian orang datang ingin menemui Nabi, tapi nggak lewat depan, nggak lewat pintu, tapi lewat belakang. Kemudian mereka manggil dengan suara yang keras, ya Muhammad, dengan panggilan yang tidak semestinya. Padahal kita itu sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib menghormati beliau. Beliau adalah Nabi kita, junjungan kita. Beliau adalah manusia yang paling mulia, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kewajiban kita, kewajiban umat adalah menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau itu dalam keadaan masih hidup, begitu pula ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Bagaimana cara menghormati beliau sedangkan beliau sudah wafat? Yaitu dengan mempelajari, meyakini, mentaati ajaran beliau, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dibantah. Karena perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di atas seluruh manusia yang lain. Tidak boleh kita mengunggulkan perkataan orang lain di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Nah, jadi kalau kita mendengar hadis Nabi, hadis yang sahih, maka kita harus taat. Tidak boleh bantah seperti sebagian orang mengatakan, ya, ketika misalkan dibacakan hadis untuk mereka bantah, oh tidak, menurut kiai saya begini, menurut ustadz saya begini, menurut tokoh saya begini, yang akhirnya mereka menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini terlarang. Itu termasuk perbuatan tidak sopan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya hamba Allah yang bertakwa dan umat Nabi yang taat, yang sopan kepada nabinya. Nah, adapun dari sisi bahasa, di sini kita temukan miwara'il hujurati, dari belakang kamar. Nah, jadi di situ kita temukan kata wara'i, karena orang-orang yang tidak sopan tadi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menemui Nabi dengan suara yang keras, tapi nggak lewat depan juga, ya, bahkan mereka lewat belakang. Nah, di situ ada kata wara, maknanya adalah di belakang. Ya. Sedangkan kalau mau menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan seperti itu. Harusnya dengan sopan santun, lewat depan, ya, dengan kata-kata yang baik, dengan suara yang lirih, dengan panggilan kehormatan, bukan malah teriak-teriak kemudian lewat belakang rumah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh angkat suara, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian itu yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya adalah tugas halaqah ke-22. Sebagaimana biasa, tugas yang pertama adalah tulislah kalimat-kalimat yang dimaksud di atas. Tulis dengan jelas, lengkap dengan harokat dan tanda bacanya, yaitu dari dzarfu makan,
terus sampai 4 kalimat tadi, yaitu al-bustaniyu waro al-bustani. Kemudian tugas yang kedua adalah bacalah kalimat-kalimat di atas, baca dengan tepat dan perhatikan panjang pendeknya. Jangan lupa baca Arabnya saja biar fokus. Tidak perlu diterjemahkan ya. Untuk bacanya, baca yang Arabnya saja. Karena memang yang dilatih itu adalah bacaan Arabnya. Nah, kemudian untuk tugas ketiga, kerjakanlah evaluasi halakoh ke-22 dikumpulkan di admin, yaitu menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ini yang insya Allah nanti lebih jelasnya akan kita share di grup yang ada. Menerjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Jadi mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.